Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah semuanya baik ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari pola barisan. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari barisan aritmatika. Sebelumnya ibu mau tanya, siapa nama tokoh aritmatika? Ada yang tahu nggak? Tokoh aritmatika yaitu Gauss. Ia adalah seorang matematikawan sepanjang masa selain Archimedes dan Isaac Newton. Dulu ceritanya saat Gauss masih duduk di bangku SD, ia mendapatkan soal dari gurunya yang terbilang sulit untuk anak SD. Nah, soalnya seperti berikut. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah sampai dengan ditambah 100. Namun, Gauss dapat menyelesaikan soal dengan cepat dan tepat. Nah, dari soal tersebut, Gauss menemukan rumus aritmatika dengan pola barisan 1,2,3,4,5, Nah, ternyata dulu Gauss saat masih balita sudah terbiasa menghitung. Bahkan ia mampu mengoreksi daftar gajian ayahnya. Nah, cerdas sekali kan? Oke, sekarang kita ke materi barisan aritmatika. Definisi barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih tetap setiap dua suku barisan yang berurutan. Beda di sini biasanya dinotasikan dengan huruf B kecil. Nah, sekarang kita akan mencari rumus beda dengan pola tertentu. Nah, rumus ini didapat dari mana? Coba kita lihat ilustrasi berikut ini. Kita lihat bahwa di sini terdapat satu stroberi yang jatuh pada kolom U1. U1 yaitu suku pertama. Biasanya dilambangkan dengan huruf A. Kenapa hanya U1 saja? Karena U1 tidak mempunyai beda atau selisih dengan bilangan lainnya. Kemudian kita mempunyai rumus U2 sama dengan U1 ditambah B. Nah, yang mana pada kolom U2 terdapat satu stroberi yaitu sebagai U1. Nah, kemudian 3 stroberi sebagai B. Sehingga U2 hasilnya 4. Kemudian rumus U3 sama dengan U2 ditambah B. Yang mana pada kolom U3 terdapat 4 stroberi sebagai U2. Kemudian 3 stroberi sebagai B. Nah, diingat bahwa beda atau selisih tetap, sehingga setiap bilangan berikutnya mempunyai beda yang tetap. Nah, sehingga hasil U3 yaitu 7. Nah, kemudian rumus U4 sama dengan U3 ditambah B, yang mana pada kolom U4 terdapat 7 stroberi sebagai U3 dan 3 stroberi sebagai B. Sehingga U4 hasilnya 10. Sekarang kita akan mencari rumus B. Sehingga kita mendapatkan rumus beda yaitu B sama dengan U2 dikurangi U1, atau B sama dengan U3 dikurangi U2, atau B sama dengan U4 dikurangi U3, dan seterusnya. Oke, sekarang kita ke sifat barisan aritmatika.
Sifat barisan aritmatika jika U1, U2, U3, U4, sampai dengan UN-1, UN adalah suku-suku barisan aritmatika. Rumusnya UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Rumus ini didapat dari mana? Perhatikan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena U1 sama dengan A, maka rumus U2 sama dengan U1 ditambah B, kita substitusikan U1 dengan A. Sehingga hasilnya A plus B. U3 sama dengan U2 ditambah B, kita substitusikan U2 dengan A plus B. Sehingga hasilnya A ditambah 2B. Kemudian U4 sama dengan U3 ditambah B, kita substitusikan U3 dengan A plus 2B sehingga hasilnya A ditambah 3B. Dari keempat rumus tersebut, kita dapat simpulkan bahwa 3 di sini hasil pengurangan dari N yaitu 4 dikurangi 1. Sehingga rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, contohnya setiap hari Fatimah menabung sisa uang jajannya selama sebulan. Pada hari pertama, ia menabung sebesar 10.000. Hari ketiga, ia menabung sebesar 16.000. Dan hari kelima, ia menabung sebesar 22.000. Berapa jumlah uang yang ditabung Fatimah pada hari ke-13? Dari soal ini kita dapat menyelesaikan dengan rumus aritmatika. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Dari pola ini kita belum mengetahui bedanya, sehingga kita cari terlebih dahulu. B sama dengan U3 dikurangi U1 dibagi 3 dikurangi 1. Mengapa dibagi 3 dikurangi 1? Karena ini artinya yaitu jarak antara U3 dengan U1. Nah, diingat bahwa definisi barisan aritmatika beda atau selisihnya tetap setiap dua suku barisan yang berurutan. Karena U3 dengan U1 tidak berurutan, maka kita bagi dengan 3 dikurangi 1. Kemudian hasilnya yaitu Rp3.000. Kita substitusikan ke rumus UN. N di sini yaitu 13 karena yang ditanyakan pada hari ke-13. A-nya diketahui yaitu U1 sama dengan 10.000 ditambah 13 dikurangi 1. Kemudian dikalikan dengan B 3.000. Hasilnya yaitu 46.000. Jadi jumlah uang yang ditabung Fatimah pada hari ke-13 yaitu 46.000. Mungkin cukup sampai di sini materi pada hari ini. Sebelum ditutup, kita akan menyimpulkan materi pada hari ini. Yang pertama, definisi barisan aritmatika, yaitu barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap setiap dua suku barisan yang berurutan. Rumusnya untuk mencari beda adalah B sama dengan U2 dikurangi U1 atau B sama dengan UN-1 dikurangi UN. Yang kedua yaitu sifat barisan aritmatika, yaitu rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Mungkin cukup sekian materi pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pelajaran hari ini. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.